Selamat siang sahabat Sanggar Kopi. Kita sudah memasuki hari keempat dalam 17 hari menuju kebebasan finansial. Di bab ini adalah yang saya sukai karena semua tentang perubahan. Bab ini membahas tentang hal yang paling beresiko adalah tidak mengambil resiko itu sendiri. Berubah itu beresiko, namun lebih beresiko jika tidak berubah. Saya tidak akan menjelaskan panjang tentang isi dari bab ini, namun secara garis besar kita saat ini sudah sampai di 4 era, yaitu agraris, era industri, era informasi, dan era konseptual. Di era agraris, orang yang paling kaya itu adalah mereka yang mempunyai banyak tanah dan juga banyak kebun. Dan di era agraris dulu itu terbagi menjadi 3 kasta: kasta kaya, kasta sedang, dan juga kasta yang miskin. Dan di era agraris, orang yang kaya akan tetap kaya, dalam artian orang-orang kaya adalah dilahirkan dari mereka yang kakek neneknya kaya gitu. Jadi yang miskin ya tetap miskin. Sedangkan di era industri itu mengalami perubahan. Orang-orang kaya adalah orang yang memiliki kemampuan IQ tinggi atau memiliki kepintaran. Di era industri, mereka yang sukses adalah mereka yang mampu bersekolah tinggi dan juga yang memiliki pabrik-pabrik, karena di era industri kita sudah mulai mengenal mesin uap, mesin-mesin yang ada di pabrik. Jadi terdapat pergeseran dari orang-orang kaya yang dulunya hanya yang memiliki kebun, sekarang siapa yang memiliki pabrik, siapa yang pintar, yang sekolahnya tinggi, bisa masuk ke dalam jajaran orang-orang kaya. Kemudian kita masuk lagi ke era yang ketiga, yaitu dimana dinamakan era informasi. Di era informasi ini semakin kompleks. Tidak lagi orang-orang yang pintar yang mampu menjadi orang kaya. Yang mampu menjadi orang kaya adalah mereka yang mampu menyampaikan informasi. Mereka yang mempunyai informasi-informasi penting. Contoh seperti media massa, komunikasi, telekomunikasi. Mereka yang bergerak di bidang telekomunikasi dan media massa adalah orang yang berhasil kaya di era informasi ini. Namun tidak lama di era informasi ya. Semakin panjang era itu semakin sedikit, semakin sebentar jaraknya. Yang kemudian yang keempat adalah era konseptual. Di era konseptual adalah mereka yang mampu menyampaikan ide-idenya dengan baik, sama mereka yang mampu memiliki konsep-konsep yang bagus. Itulah yang orang-orang kaya, yang seperti saat ini bisa dibilang Mark Zuckerberg yang punya Facebook, kemudian yang punya Google dan lain-lain. Semuanya adalah orang-orang kaya yang memiliki konsep dan mampu memberikan konsep tersebut ke dalam sebuah bisnis. Di buku ini dijelaskan masih sampai era konseptual, namun sebenarnya karena buku ini cetakan dari 2010, saat ini kita sudah berubah lagi ke era yang namanya era disrupsi, di mana kecepatan dan juga reduce cost adalah yang utama. Siapa yang mau memberikan cepat yang paling murah, itulah yang akan sukses di era disrupsi yang seperti ini. Kualitas memang bukan nomor satu lagi yang sekarang, namun siapa yang mau memberikan pelayanan yang terbaik dengan yang paling cepat, yang paling murah, itu yang akan menang di era disrupsi. Kalau zaman dulu kita anak-anak disuruh menggambarkan sebuah karya bebas, mereka pasti akan menggambarkan dua buah gunung, kemudian di tengah-tengahnya ada sawah dan sungai. Nah, itu masih masuk di era agraris karena pola pikirnya belum berubah. Namun jika sekarang orang-orang atau anak-anak disuruh gambar bebas, mereka akan menggambar lebih liar lagi pemikiran mereka. Itulah berubahnya. Jadi memang mau nggak mau kita harus keluar dari zona nyaman, karena setiap waktu, setiap era itu pasti mengalami perubahan. Ketika kita tidak mampu berubah, kita bisa punah ya, kayak dinosaurus di zamannya, mereka akan punah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Salam Cangkir Kopi.